sebesar 22,3%. Persen. Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sedikit sejarah pemilu pada tahun 1955. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Cekidot! Nah, tema kali ini kalian udah tahu kan setelah lihat opening tadi, yaitu sejarah pemilu 1955 di Indonesia. Kamu udah tahu belum kalau pemilu pertama di Indonesia itu diadakan pada tahun 1955? Wah, seperti apa ya sejarah pemilu 1955? Yuk, kita lihat pembahasannya. Nah, teman-teman, udah tahu belum pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu pada tahun 1955 itu adalah pemilu yang pertama kali di Indonesia loh. Wow. Nah, pemilihan umum di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada 29 September tahun 1955, tepatnya pada kabinet Burhanuddin Harahap. Wah, tahun segitu sih aku belum lahir. Nah, kamu udah lahir belum? Hei, jangankan kamu, orang tua kamu aja mungkin ada yang belum lahir tuh. Ngomongin soal pemilu pertama di Indonesia, kamu mau tahu nggak sejarah pemilu 1955 itu seperti apa? Pengertiannya, sejarah pemilu 1955 kalau berdasarkan undang-undang, kalian bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstituente. Konstituen sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi di 16 daerah pemilihan. Tapi pada akhirnya daerah ke-16 Indonesia, yaitu Irian Barat, gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Ya, sayang sekali ya. Tapi kamu tahu nggak nih, apa yang dimaksud dengan sistem perwakilan proporsional? Sistem perwakilan proporsional merupakan sistem yang mengatur bahwa setiap daerah pemilihan nantinya akan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi untuk konstituen dan 3 kursi untuk parlemen. Nah, pada setiap daerah pemilihan tersebut, kursi akan diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Kemudian, sisa suara akan digabungkan baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan, dalam kurung kalau partai-partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara maupun digabungkan untuk satu partai di tingkat nasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebenarnya 3 bulan sebelum pasca pemerintah sudah menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 1946. Hal itu tercantum pada Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November pada tahun 1945. Dalam maklumat itu disebut bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Dari banyak faktor bisa disimpulkan 2 penyebab pemilu tidak bisa segera diselenggarakan. Pertama, belum tersedianya perangkat perundangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Kedua, rendahnya stabilitas keamanan negara karena serbuan kekuatan yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Walau begitu, bukan berarti tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkannya. Tapi, pemerintah sempat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilu
yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat. Dengan kata lain, tidak langsung. Dengan alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia waktu itu masih buta huruf agar tidak terjadi distorsi. Nah, pada pelaksanaan pemilu pertama terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu pertama tersebut dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua, pemilu untuk memilih anggota konstituen. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Hasil pemilu tahap 1. Hasil pemilu 1955 tahap 1 diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%. Kedua, Masyumi sebesar 20,9%. Ketiga, Nahdlatul Ulama sebesar 18,4%. Dan keempat, Partai Komunis Indonesia sebesar 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Nah, pelaksanaan pemilu pada tahun 1955, sebelum pemilu dilaksanakan, pastinya ada proses pendaftaran. Terlebih dahulu ya teman-teman. Proses pendaftaran ini bertujuan agar seluruh warga dapat memiliki hak suara yang sah sebagai pemilih. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954. Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara adalah sebesar 43.104.464 jiwa. Wah, itu cukup banyak ya teman-teman. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau sebanyak 37.875.229 jiwa telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Wah, mantap banget ya penduduk zaman dulu. By the way, kamu tahu nggak sih kalau pemilu sekarang itu anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemilu loh. Beda nih dengan peraturan yang berlaku pada pemilu tahun 1955. Nah, saat itu anggota TNI dan Polri boleh menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Menurut George Tunankahin, seorang sejarawan dan akademisi politik dari Amerika Serikat, pemilu 1955 itu sangat penting loh guys. Pasalnya, dengan terlaksananya pemilu 1955, kekuatan partai-partai politik di Indonesia jadi bisa terukur dengan lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan pun juga lebih bermutu. Hal ini dikarenakan wakil yang duduk di parlemen adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, sehingga mereka lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam diri mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, selain untuk memilih anggota DPR dan konstituen, pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPRD. Tapi, pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun setelahnya. Jadi kayak tahun ini, 2 tahun lagi baru diadakan teman-teman. Yaitu pada tahun 1957.
Pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Juni 1957 untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Sedangkan tahap kedua berlangsung pada bulan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Penyelenggaraan pemilu 1955. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1955, pemilu pertama berhasil diselenggarakan. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Demikian pembahasan kita tentang sejarah pemilu 1955. Kalau kamu mau belajar materi sejarah lainnya, kamu bisa cek di situs-situs seperti Google atau YouTube. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga menambah wawasan bagi kalian semua. Hanya sekian dari kelompok 5 yang bisa kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.